kami dari kelompok 10 mata kuliah Biokimia 1 yang beranggotakan saya Iqbal Adrian Milka, saya Delia Aisyah Iman, dan saya Niki Kartika. Selamat menyaksikan. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami glikolisis. Metabolisme adalah proses biokimiawi pembentukan molekul kompleks atau penguraiannya menjadi molekul sederhana di dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah sintesis makromolekul seperti protein, polisakarida, lipid, dan asam nukleat dari molekul kecil atau sederhana. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian makromolekul menjadi molekul sederhana. Proses anabolisme dapat berlangsung di dalam sel makhluk hidup dengan menggunakan energi ATP. Sedangkan proses katabolisme yakni terjadi di dalam sel makhluk hidup yang menghasilkan energi. Seluruh proses metabolisme di dalam sel merupakan reaksi enzimatis. Glikolisis adalah proses glukosa dipecah untuk menghasilkan energi. Glikolisis merupakan jalur metabolisme yang mengubah glukosa menjadi energi seluler. Ada dua tahap pada glikolisis. Pada tahap persiapan terdiri dari 5 tahap, yakni glukosa difosforilasi pada gugus hidroksil pada C6 menjadi D-glukosa 6-fosfat, yang dimana memerlukan 1 ATP dan dikatalisis enzim heksokinase. Yang kedua itu D-glukosa 6-fosfat yang diubah menjadi D-fruktosa 6-fosfat, dikatalisis enzim fosfoheksosa isomerase. Yang ketiga itu D-fruktosa 6-fosfat yang terbentuk difosforiasi pada Cl menghasilkan D-fruktosa 1,6-bifosfat memerlukan 1 ATP, dikatalisis enzim fosfofruktokinase. Lalu yang keempat itu D-fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menghasilkan 2 molekul 3 karbon dihidroksiaseton fosfat dan gliserylhide 3-fosfat yang dikatalisis enzim aldolase. Selanjutnya itu dihidroksiaseton fosfat diisomerisasi menjadi molekul kedua gliserylhide 3-fosfat yang dikatalisis enzim trisofosfatsamerase. Tahap kedua itu tahap penghasilan energi. Yang pertama, 2 molekul gliserylhide 3-fosfat dioksidasi dan difosforilisasi oleh fosfat anorganik membentuk 2 molekul 1,3-bisfosfogliserot dan menghasilkan 2 NADH yang dikatalisis oleh enzim gliserylhide 3-fosfat dehidrogenase. Yang kedua, 2 molekul 1,3-bisfosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat yang menghasilkan 2 ATP yang dikatalisis enzim fosfogliseralginase. Yang ketiga itu 2 molekul 3-fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul 2-fosfogliserat yang dikatalisis enzim fosfogliserat mutase. Yang keempat itu 2 molekul 2-fosfogliserat diubah menjadi 2 molekul fosfoenol pirufat yang dikatalisis enzim inulase. Yang kelima, 2 molekul fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan 2 ATP yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Selanjutnya itu glukogenesis. Glukogenesis adalah proses mengubah pirufat dan senyawa 3 atau 4 karbon terkait menjadi glukosa. Tahap gluconeogenesis yang pertama itu tahap pengubahan pirufat menjadi asam fosfoenol pirufat. Tahap ini terdiri dari 2 reaksi. Yang pertama, reaksi 1, pirufat dikonversi menjadi oksaloasetat dengan bantuan enzim pirufat karboksilase, biotin, dan ATP. Reaksi ini menghasilkan CO2 dan ADP sebagai produk sampingannya. Lalu reaksi kedua, oksaloasetat dikonversi menjadi PUP dengan bantuan enzim PUP, karboksinase, GTP, dan H2O. Reaksi ini menghasilkan GDP dan CO2 sebagai produk sampingannya. Lalu tahap kedua yakni pengubahan PUP menjadi fruktosa 6-fosfat.
Tahap ini terdiri dari 6 reaksi, yakni POP dikonversi menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase dan H2O. Lalu reaksi kedua, fosfogliserat dikonversi menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Yang ketiga itu fosfogliserat dikonversi menjadi 1,3 bis fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase, ATP, dan H2O. Lalu reaksi yang keempat itu 1,3 bis fosfogliserat dikonversi menjadi gliseraldehida 3 fosfat dengan bantuan enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase. Yang kelima, gliseraldehida 3 fosfat dikonversi menjadi dihidroksiaseton fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase. Yang keenam, dihidroksiaseton fosfat dikonversi menjadi fruktasa 1,6 bis fosfat dengan bantuan enzim aldolase. Lalu tahap ketiga, pengubahan fruktosa 6 fosfat menjadi glukosa, yang dimana tahap ini terdiri dari 2 reaksi. Reaksi pertama, fruktosa 1,6 bis fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6 fosfat dengan bantuan enzim fruktosa 1,6 bis fosfatase, H2O dan P. Lalu reaksi kedua, fruktosa 6 fosfat dikonversi menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6 fosfatase, H2O dan P. Objek yang digunakan yang pertama itu nasi. Karbohidrat dalam nasi terdiri dari pati dan gula. Seporsi nasi putih matang mengandung 53,4 gram karbohidrat, 0,4 gram lemak, 0,6 gram serat, 4,4 gram protein, 0,7 mg mangan, 2,7 mg zat besi, dan 0,3 mg tiamin. Lalu yang kedua itu kentang. Karbohidrat dalam kentang terdiri dari gula sederhana seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Kentang terdiri dari 66-90% karbohidrat. Bila digoreng, kentang hanya akan mengandung karbohidrat sebesar 27%, sedangkan penyajian dalam bentuk direbus akan memberikan karbohidrat yang lebih besar, yaitu sebesar 35%. Dapat disimpulkan yakni metabolisme adalah serangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Proses ini dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme melibatkan sintesis makromolekul menggunakan energi dalam bentuk ATP, dan katabolisme yakni proses penguraian makromolekul untuk menghasilkan energi. Lalu glikolisis merupakan jalur katabolik yang terjadi dalam sitosol sel, memecah glukosa menjadi 2 molekul pirufat dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH bersifat irreversibel dan terjadi secara cepat dalam sel. Lalu gluconeogenesis merupakan jalur anabolik yang terjadi terutama di hati. Sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti pirufat, laktat, atau gliserol terjadi pada kondisi kekurangan glukosa atau saat tubuh membutuhkan pasokan glukosa tambahan, melibatkan beberapa reaksi yang bersifat kebalikan dari langkah-langkah glikolisis, memerlukan energi yang diberikan oleh ATP dan GTP. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi